Baik, saya ulangi lagi, kita mulai kuliah tentang rancangan, desain low power. Kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi, ya, seperti sebagai contoh di sini, perkembangan teknologi smartphone, ya, dari desain yang sederhana, yaitu handphone, sampai saat ini ada smartphone, ini perkembangan teknologi menuntut, fungsi yang dilakukan semakin kompleks. Demikian juga dengan frekuensi daripada smartphone ini semakin lama semakin tinggi. Sebagai dampaknya, ya, eee, konsumsi daya juga meningkat, dengan, tajam, ya. Kita lihat di sini bisa sampai 10.000 kali lipat. Di lain sisi, eee, efisiensi, ya, efisiensi dalam segi desain itu tidak bisa mengikuti perkembangan daripada kebutuhan dari, smartphone ini. Demikian juga dengan, perkembangan teknologi baterai, ya. Karena konsumen inginnya makin canggih handphone-nya, waktu penggunaannya juga makin lama, ya, sementara teknologi baterai tidak, berkembang secara cepat. Sehingga diperlukan, teknik desain, ya, supaya kita bisa meng-improve, efisiensi, ya, efisiensi komputasi, sirkuit, ya, sehingga kita bisa mendapatkan, desain yang, low power, ya. Kita bisa lihat juga di teknologi prosesor, ya, bagaimana pembagian daripada konsumsi daya. Hal ini kita butuhkan agar kita dapat, eee, memperhatikan bagian mana yang bisa kita, optimisasi. Kita lihat di sini yang paling besar adalah external pin. Nah, ini otomatis karena dia harus berhubungan dengan eksternal, ya, harus dengan beban-beban yang besar, kapasitasi besar di PCB, maka konsumsi dayanya otomatis akan, besar. Kemudian yang kedua adalah CPU yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, multiplication, atau shift, dan lain sebagainya. Karena dia melakukan proses komputasi, dengan cepat, ya. Otomatis dia juga akan memerlukan, konsumsi daya yang, besar di sini. Eee, Kemudian kita lihat juga dari segi, eee, metode implementasi desain. Di sini kita lihat ada 3 metode implementasi desain, yaitu bisa kita menggunakan general purpose processor, ya. Saudara tahu general purpose yaitu terdiri atas satu arithmetic logic unit, kemudian semua prosesnya dilakukan secara time division. Kalau ada proses penjumlahan, kemudian dikurangi, kemudian dikali, kemudian di-shift, semua menggunakan eh, hanya satu arithmetic logic unit. Akibatnya, proses akan berjalan secara lama. Untuk mengkompensasinya, kita harus membuat general purpose processor ini bekerja secepat mungkin. Maka tidak heran kalau saudara lihat bahwa prosesor-prosesor di notebook misalnya, di PC, itu menggunakan general purpose processor dengan frekuensi 2 giga ke atas, ya. Jadi karena prosesnya itu serial, ya, kalau untuk bisa lebih cepat komputasinya harus dilakukan eh, dengan clock yang tinggi. Akibatnya konsumsi dayanya akan besar. Yang kedua adalah menggunakan DSP. Ya, DSP processing elemennya sudah cukup banyak, ya, tapi dia sangat terbatas untuk operasi-operasi seperti sinyal processing. Tidak sefleksibel menggunakan uh, general purpose processor. Tetapi ini sudah cukup banyak juga mereduksi konsumsi daya. Terakhir kita menggunakan hardwired, ya, atau ASIC yang kita bisa yang selama ini kita ini yaitu hardware yang didesain secara khusus untuk fungsi tertentu. Nah, ini menjadi fokus daripada kita, yaitu mendesain uh, uh, perangkat untuk aplikasi khusus. Sehingga dengan hardwire ini kita bisa mengefisienkan konsumsi daya daripada sistem elektronik tersebut.
Kita juga lihat di trennya saat ini, ya, yaitu trennya AI, ya, sudah bisa lihat di sini bagaimana perangkat AI tersebut. Yang paling kompleks adalah self-driving car. Ya, self-driving car ini harus bisa memproses data dengan AI dengan input sensor yang sangat banyak. Ya. Saudara tahu inputnya bisa dari lidar, ya, bisa dari kamera, kamera depan, kamera samping, kamera belakang, semua harus bekerja secara bersamaan. Ya. Akibatnya datanya sangat besar sekali sampai 6 GB setiap 30 detik, ya. Dan sebagai dampaknya kita harus memproses ini dengan banyak prosesor, ya, menyebabkan konsumsi daya bisa 2.500 watt. Ini besar sekali, ya. Sehingga kalau tidak ada terobosan dalam self-driving car ini, konsumsi dayanya sangat besar sekali. Bahkan dia membutuhkan pendingin khusus di self-driving car ini. Kemudian juga trennya saat ini, ya, orang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang kecil, seperti sudah lihat di sini ada drone dengan ukuran yang kecil, kemudian dicatu oleh baterai, ya. Tidak mungkin kita menggunakan prosesor di sini, ya, prosesor yang besar gitu, ya, yang konsumsi dayanya bisa lebih besar daripada 10 watt. Sehingga diperlukan suatu teknik mendesain, ya, sehingga konsumsi dayanya lebih efisien. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita perlu mendesain suatu sistem dengan konsumsi daya yang sangat efisien. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa macam operasi, ya, operasi yang memerlukan konsumsi daya. Sudah lihat di sini ada suatu desain processing unit, ya, processing unit untuk artificial intelligence. Dia menggunakan di sini processing elemen paralel. Sebenarnya paralel 4, ada satu ALU sini. Yang satu kita sebut ALU, ya, arithmetic logic unit. Ya. ALU ini, ya, kalau dia tentu akan mentransfer data antara mereka, ya, untuk dia melakukan komputasi artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia mengkonsumsi daya dari register di dalamnya sendiri, kita anggap ini satu reference, ya, satu kali. Kalau dia mengambil di sini dari processing elemen tetangganya, mengambil data dari sini, dia memerlukan daya 2 kali lipat dari tetangganya. Kalau dia mengambil data dari buffer ini, ya, dia perlu daya 6 kali lipat. Ya. Dan terakhir kalau dia perlu ngambil data dari eksternal di RAM, ya, dia perlu sampai 200 kali lipat konsumsi dayanya. Nah, ini maksudnya menunjukkan bahwa konsumsi daya itu tidak hanya terjadi di internal processing elemen ini, ya, atau internal circuit di sini. Ketika dia mentransfer data movement kita sebutnya, itu juga konsumsi dayanya sangat besar. Nah, apa itu konsumsi daya? Sumbernya konsumsi daya, mungkin sudah dengar di kuliah-kuliah elektronika, kemudian di kuliah kemarin saya juga arsitektur VLSI. Nah, model matematis dari konsumsi daya ini atau sumbernya ada 3, ya, secara umum. Ya. Yang pertama, konsumsi daya karena switching. Kita tahu kita menggunakan CMOS, ya. Setiap saat CMOS itu bisa, ketika dia berubah dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 0, ya, akan terjadi short antara VDD ke ground. Ya. Itu kita sebut konsumsi daya switching, dan dia merupakan fungsi daripada frekuensinya, ya, dan juga
load daripada sirkuit tersebut. Jadi kapasitansi kalau kita drive itu besar, ya otomatis konsumsi daya juga besar. Ya. Sebagai contoh, misalnya dia mendrive motor gitu ya, di kapasitansi besar, maka konsumsi daya juga besar. Yang kedua adalah short circuit. Ya. Short circuit dimaksud di sini bukan VDD ke ground karena CMOS switching, tetapi dia karena memang ada reverse current. Ya, kita tahu di junction ada reverse current, sehingga itu juga mengakibatkan konsumsi daya. Kemudian juga ada leakage, ya, leakage current, ya, itu juga mengakibatkan konsumsi daya statis. Ini kita sebut konsumsi daya ini, konsumsi daya ini bisa kita bagi menjadi konsumsi daya dinamis dan konsumsi daya statis. Kalau leakage itu statis, kalau short circuit ini konsumsi daya dinamis. Ya. Maaf, ini mungkin saya salah menjelaskan. Konsumsi daya short circuit ini itu ya karena VDD ke ground-nya, ya, itu arah short circuit-nya. Kalau yang konsumsi daya switching itu karena kita mencharge dan mendischarge beban, ya. Itu karena kita mencharge dan discharge beban. Jadi sangat bergantung kepada frekuensi dan kapasitansi daripada bebannya. Nanti kita detailnya kita lihat. Nah, ini konsumsi daya switching, ya. Jadi dia tergantung daripada bebannya, ya. Kalau kita dari 0 ke 1 berarti dari VDD PMOS yang on, kita lihat di sini VDD mencharge kapasitasnya. Kemudian ketika dia dari 1 ke 0, maka dia mendischarge-nya. Nah, di sini ada proses charging, discharging, ya. Ini mengakibatkan konsumsi daya. Maaf, saya tadi salah. Kemudian yang short circuit justru akibat daripada tidak samanya, ya, dari PMOS kapan on, NMOS kapan on, PMOS kapan off, dan NMOS kapan off. Akibatnya ada intersection suatu saat bahwa PMOS dan NMOS itu on secara bersamaan sehingga menjadi short circuit, dan ini menimbulkan konsumsi daya, ya. Konsumsi daya antara VDD dan ground. Kemudian yang statis tadi karena di junction-nya akan selalu ada leakage current, ya, yang berlawanan, ya, arusnya, dan ini bersifat statis. Ya. Ini juga merupakan suatu konsumsi daya. Tapi yang paling dominan adalah yang dinamis. Nah, konsumsi daya statis ini sumber arus bocornya ada macam-macam, ya. Di sini saudara bisa lihat, bisa dari subthreshold leakage atau ISUP, yaitu disebabkan karena arus yang mengalir dari drain ke source pada transistor yang bekerja pada daerah weak inversion. Kemudian juga ada leakage, gate leakage yang disebabkan karena arus yang mengalir dari substrat melalui oxide ke gate dikarenakan tunneling dan hot carrier injection. Ketiga yaitu gate induced drain leakage, itu disebabkan karena arus yang mengalir secara langsung dari drain ke source yang disebabkan medan yang sangat tinggi di drain karena tegangan VDG yang terlalu tinggi. Kemudian reverse bias junction leakage disebabkan karena minority carrier drift dan pembangkitan atau generation dari elektron hole yang berpasangan. Nah, itu adalah penyebab-penyebab konsumsi daya pada teknologi CMOS. Ya. Bagaimana kita untuk memperkecil konsumsi daya? Ya. Pertama adalah proses scaling. Ya. Proses scaling yaitu teknik yang dilakukan dengan memperkecil dimensi komponen. Ya. Jadi dengan menggunakan teknologi yang makin kecil, ya, maka kita konsumsi dayanya juga akan semakin kecil. Ya.
Di sini kita bisa lihat di kiri atas ya, ini untuk handset atau smartphone ya. Average daripada arusnya adalah 190 mA ya. Ada yang versi 291, ada 177, ada 170 ya. Ini adalah state of the art arusnya ya. Kemudian ketika dia dikecilkan ya, dengan teknologi yang lebih kita lihat di sini teknologinya ada yang 90 nano, kemudian berkurang ke 65 nano, bahkan yang terakhir di 40 nano ya. Nah, di 40 nano ini ya terjadi reduksi di konsumsi daya rata-ratanya sampai 50% ya. Karena arusnya 95 miliampere ya. Padahal fungsi daripada handsetnya sudah lebih kompleks. Kita lihat dimensinya makin kecil dan konsumsi dayanya juga makin kecil. Nah, penurunannya itu sampai dengan faktor seperka atau 1,43 kali lipat setiap penurunan dimensi untuk K sama dengan 0,7. Jadi ini cara yang pertama untuk kita bisa mereduksi konsumsi daya, yaitu kita menggunakan proses yang lebih kecil. Ya. Kemudian yang kedua yaitu teknik mereduksi dengan di level system. Ya. Teknik pertama yaitu sistem dibagi atas modul-modul, ya. Kemudian konsumsi daya dapat diatur melalui mode operasi modul-modul tersebut, ya, oleh modul yang disebut power management. Ya. Misalnya saudara menggunakan ada 4 modul, ya, tergantung operasinya. Terkadang yang hidup hanya 1 modul, yang hidup yang tergantung ketika dia perlu full power 4 modul hidup, gitu ya. Ketika sedang mungkin hanya 2 modul. Nah ini teknik ini adalah teknik dynamic power switching. Ini juga bisa menghemat daya secara signifikan. Dan ini dilakukan biasanya di level software yang men-shutdown modul-modul tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu teknik menggunakan scheduler. Ya. Yaitu pada teknik ini ada bagian yang memonitor operasi. Ya. Kemudian controller akan membagi workload kepada unit-unit fungsional. Ya. Nah ini juga metode ini disebutkan hardware software co-design. Jadi contohnya misalnya dia memiliki 8 core gitu ya. Nah 8 core-nya ini dia ada schedulernya. Ya. Jadi kalau load-nya seperti apa, misalnya besar, dia akan bagi hanya kepada 2 modul mungkin ya. Kalau dia kecil, 1 modul ya. Seperti itu. Kalau ini mungkin simetris kalau di yang scheduler ini. Jadi semua prosesor. Kalau yang di atas tadi maksudnya kita bagi-bagi modul, misalnya ada modul display, ada modul keyboard, ada modul Wi-Fi. Ketika nggak perlu Wi-Fi, Wi-Fi dimatikan. Ya. Ketika tidak perlu display, display dimatikan. Kalau yang kedua, dia lebih kepada misalnya 8 core. Apakah handphone kita lagi butuh 8 core? Kalau saudara cuma chatting, mungkin nggak perlu 8 core. Tapi kalau saudara misalnya nonton video, dia perlu 8 core. Nah, switch on, switch off-nya, nah ini menggunakan scheduler. Kemudian metode level system, ya. Ini menggunakan berbagai macam metode, ya. Tidak hanya di bagian digital menggunakan software,
tapi juga menggunakan apa yang disebut dengan dynamic frequency scaling sebagai contoh. Dynamic frequency scaling ini ibaratnya prosesor saudara bisa diatur frekuensinya. Misalnya ingin cepat, kecepatan clock-nya dibuat 2 kali lipat. Ingin cepat lagi 4 kali lipat misalnya. Itu dynamic frequency scaling. Kemudian adaptive voltage scaling, ya. Bisa jadi juga VDD-nya kita ubah-ubah, ya. Misalnya kalau kita ingin kecepatan tinggi, ya VDD-nya ditingkatkan. Tapi kalau tidak, bisa VDD kita turunkan, ya. Seperti itu. Itu juga mempengaruhi, ya. Kemudian yang kanan itu dynamic power switching. Ini mirip dengan yang tadi. Tergantung bagian mana yang kita on dan bagaimana kita off-kan. Tapi di sini dimaksudkan, jadi ada power management unit di sistem saudara yang mengatur tidak hanya di bagian software, tapi juga bagian hardware, bahkan di VDD dan frekuensinya juga diatur. Yang berikutnya ini adalah metode algoritma atau arsitektur. Ya, ini mungkin lebih kepada metode arsitektur bagaimana kita melakukan komputasi. Diharapkan komputasinya tetap, hasilnya tetap, ya, tapi konsumsi dayanya berkurang gitu ya. Nah ini konsumsi daya bisa kita lakukan dengan metode pendekatan atau aproksimasi. Ya, pendekatan ini misalnya ada suatu perkalian mungkin terlalu berat, bisa kita dekati dengan penjumlahan dan pengurangan, ya, yang diiterasi mungkin, sehingga dia bisa mungkin sudah pernah ya, atau juga pembagian gitu kan. Pembagian bisa kita dekati dengan proses perhitungan-perhitungan seperti Newton-Raphson, ya, dan lain-lain. Dan bisa juga kita memperkecil, misalnya tadinya komputasinya 32 bit atau floating point, kita ganti jadi 8 bit misalnya. Nah ini adalah pendekatan-pendekatan yang menghasilkan error sebenarnya, tapi tergantung aplikasinya, bisa jadi error tersebut masih bisa ditolerir. Kemudian bisa dengan menggunakan metode paralel, ya di kuliah saya sebelumnya mungkin sudah diajarkan, dengan menggunakan parallel processing. Berarti dengan waktu yang sama kita bisa menghasilkan komputasi dengan throughput 2 kali lipat. Kalau kita ingin throughput-nya tetap, ya, berarti kita bisa mengurangkan frekuensinya setengahnya. Dengan mengurangi frekuensi setengahnya berarti kita bisa mengurangi konsumsi daya. Ya, kemudian metode pipeline, hardwire, dan lain sebagainya nanti kita coba lihat secara lebih detail. Ya. Ini teknik mereduksi pertama dengan pendekatan tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, kompleksitas dan tingkat presisi komputasi dapat dikurangi untuk mengurangi jumlah komputasi atau menyederhanakan komputasi. Ya, ini contoh di algoritma motion estimation yang biasa kita pakai di video compression, ya, atau metode AI juga menggunakan hal ini. Misalnya komputasinya tadi 32 bit, kita ganti menjadi 8 bit, gitu ya. Atau bahkan jadi biner. Gitu. Nah, itu sangat signifikan mengurangi konsumsi daya. Oh maaf. yang pertama maksudnya bukan itu. Yang pertama adalah algoritmanya memang kita kurangi gitu ya. Misalnya di metode yang pertama ini, misalnya saudara mencari foto orang di antara
100 misalnya apa ya, mencocokkan eee, hidung orang gitu ya, di sebuah foto lah gitu ya. Kalau metode yang, bagus, kita bisa mencari hidung itu kita cari di semua piksel daripada, sebuah gambar. Misalnya ada foto orang, kita cari hidungnya di mana. Kita taruh hidungnya di sudut kiri atas, kemudian kita bergeser satu piksel ke kanan, kita geser satu piksel lagi, kita geser satu piksel, sampai ke kanan kita geser satu piksel, ke bawah kita geser per satu piksel. Itu yang perfect, ya. Suatu saat saudara akan menemukan di mana posisi hidung orang itu. Tapi ada metode yang lain, ada menggunakan misalnya fast search, gitu ya. Kalau fast search ini dia, misalnya dia ngecek tidak per satu piksel, tapi cek di satu posisi sudut kiri atas, kemudian maju 3 piksel, maju 3 piksel, atau maju 9 piksel. Nah itu akan lebih cepat dia bisa menemukan posisi meskipun mungkin akurasinya akan berkurang. Nah itu adalah pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua ya, mengurangi bit representasi data. Ya. Sebagai contoh, kita kalau membuat komputasi FFT, ya, itu kita bisa melakukan dengan 8 bit, bisa melakukan dengan 16 bit, bisa melakukan 32 bit, bahkan floating point. Nah, kalau saudara coba, saudara transformasi FFT, kemudian di IFFT, harusnya datanya kembali. Sama datanya yang awal di IFFT. Kalau kita melakukan dengan floating point, itu bisa dijamin errornya kecil antara data awal ditransformasi, kemudian di inverse transform, datanya itu kalau dikurangi data hasil dikurangi data input, itu perbedaannya sedikit sekali. Ya. Tapi begitu saudara kurangi bitnya, misalnya dari tadi 32 bit, saudara kurangi 12 bit, itu antara data input dengan hasil inverse transform, itu selisihnya akan makin besar. Apalagi saudara menggunakan misalnya 8 bit, maka selisihnya akan makin besar lagi. Tetapi dari segi konsumsi daya, yang 8 bit akan jauh lebih kecil dibanding yang 32 bit. Ya. Jadi di sini kita bisa menghemat daya dengan memperkecil representasi data. Nah ini ada contoh-contoh berapa energi yang diperlukan untuk beberapa jenis operasi. Seperti saudara lihat di sini di yang paling atas, untuk 8 bit adder itu 0,03 joule. Tapi kalau 16 bit itu naik 0,05. 32 bit ini besar sekali, naik lagi 2 kali lipat menjadi 0,1. Ya. Nah ini bisa kita lihat seperti itu. Ya. Jadi berarti ketika saudara bitnya diperbesar, itu akan berdampak kepada konsumsi daya. Nah, teknik mereduksi konsumsi daya lainnya adalah metode paralel. Nah, ini tadi saya sudah sempat jelaskan. Ya. Ya, di metode paralel, sudah bisa lihat bahwa tadi saya sebutkan dengan adanya 2 prosesor, berarti kemampuan komputasi 2 kali lipat. Karena dia 2 kali lipat, ya frekuensi kita bisa turunkan. Karena kita turunkan frekuensinya, otomatis konsumsi daya juga menurun. Kemudian metode pipeline juga dengan membuat pipeline, ya, itu perbedaan yang signifikan adalah sirkuit itu tadinya yang besar, kita buat jadi kecil-kecil, ya. Karena kita buat kecil-kecil, akibatnya bebannya itu kapasitansinya semakin kecil. Semakin simple, makin kombinasional, tentu kapasitansi makin kecil. Karena kapasitansi makin kecil, maka kapasitansi beban makin kecil, maka konsumsi daya ya dari switchingnya juga semakin
kecil. Kemudian yang terakhir metode hardwire, ya. Metode hardwire maksudnya desainnya dibuat fix untuk fungsi tertentu, tidak general purpose. Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya ini lebih kepada ASIC ya, kita membuat sesuatu untuk aplikasi khusus sehingga banyak modul-modul lain yang tidak diperlukan. Ya, kita bisa mereduksi konsumsi daya. Ya. Berikutnya metode heterogeneous multiprosesor. Nah, ini juga untuk mengurangi konsumsi daya ya dengan cara kita menggunakan prosesor yang asimetris ya. Jadi misalnya saudara di dalam sebuah sistem saudara buat ada prosesor low power dengan low kemampuannya juga low, tapi ada juga prosesor yang high power kemampuannya high, ada yang medium ya. Nah, pada saat dia beroperasi ya, kita akan menyesuaikan dengan operasi yang akan dilakukan. Misalnya kalau operasinya kecil, kita menggunakan yang low power. Tapi kalau operasinya butuh yang komputasi yang tinggi seperti AI, seperti kamera, seperti video itu yang tinggi-tinggi, ya kita menggunakan prosesor yang cepat ya. Meskipun yang bekerja hanya satu prosesor setiap saat, tapi dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini juga dapat mengurangi konsumsi daya. Hanya di sini diharapkan dia memiliki kemampuan untuk adaptif. Ya, jadi sistem tersebut ada power management yang adaptif. Ya, dia akan bekerja bergantung kepada apa yang sedang dia proses. Dan levelnya ini udah level sistem. Ya. Nah, ini contoh lain adalah minimisasi overhead. Metode berikutnya adalah meminimisasi overhead. Ya. Artinya dalam metode ini, ya, kita lihat, maaf. Interkoneksinya itu tidak dibuat global. Artinya tidak ada satu jalur yang terkoneksi dengan banyak processing elemen, ya. Tapi interkoneksinya dibuat lokal, jadi satu modul terkonek ke tetangganya, gitu ya. Jadi tidak ada interkoneksi yang jauh sekali. Tadi kan sudah disebutkan kalau terkoneksinya jauh itu konsumsi daya akan besar. Jadi dan bentuknya juga regular, ya. Jadi kayak ini kan kita bisa lihat ini ada satu modul yang di-copy saja. Nah, data yang lokal dan regular ini bisa meminimisasi konsumsi daya. Contohnya juga ini sebelah kiri, kalau sudah lihat yang sebelah kiri ini, dia menggunakan bus. Bus ini menghubungkan modul sangat jauh. Kadang-kadang yang bagian kiri bawah dengan kanan atas, kalau mau komunikasi dia harus lewat bus dengan beberapa stage. Ya. Jadi banyak bus di sini dan bus ini sebenarnya kapasitasnya juga besar, ya, sehingga konsumsi daya juga besar. Kalau yang di kanan itu sedikit busnya, komunikasinya ke tetangga-tetangganya saja. Ya. Nah, dengan cara begini, dengan local interconnection, ya, konsumsi daya bisa kita minimalisir. Ya. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan low power memory. Ya, jadi memilih memori cell. Kita tahu bahwa memori itu ada macam jenis, ya. Ada yang 6 transistor, PR saudara ini ya.
kemudian ada 8 transistor, ya. Kemudian ada 9 transistor, ya. Nah, ini masing-masing karakteristiknya beda-beda, ya, dalam hal konsumsi daya dan ukuran sel berbeda. Nah, saudara tinggal pilih mana yang konsumsi daya paling rendah. Kita tahu bahwa akses memori itu konsumsi daya jauh lebih besar daripada hanya komputasi. Ya, jadi ini perlu dioptimasi. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan arsitektur multi block. Jadi RAM-nya itu tidak satu besar, tapi dibuat kecil-kecil gitu. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa matikan satu RAM. Ketika dia tidak dipakai, ya RAM tersebut kita matikan. Ya. Jadi kita buat blok-blok kecil, kemudian kita matikan per blok. Tapi ini sebenarnya ada dampaknya. Dampaknya itu areanya akan lebih besar karena kan kita akan memerlukan controller untuk setiap blok memori. Dan controller itu adalah overhead, gitu ya, untuk kita on off kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih dengar ya saya? Suaranya masih dengar? Baik. Masih, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita juga bisa mengimprove dengan multi VDD. Ya. Kita tahu VDD ini sangat berpengaruh pada frekuensi. Ya. Makin tinggi VDD-nya, frekuensi akan makin tinggi. Ya. Nah, kalau kita lihat di arsitektur prosesor sebagai contoh di sini, ada prosesor, ada cache, kemudian ada modul interface, mungkin kita sebut dengan IP di sini. Ya. Yang paling kencang pasti di dalam suatu sistem seperti ini adalah prosesor. Maka prosesor kita kasih VDD-nya 1,2. Yang kedua yang cepat juga adalah memory cache. Ya. Kita taruh 1 volt misalnya. Kemudian ada interface. Interface biasanya frekuensinya nggak tinggi. Ya, tergantung dari eksternal, misalnya serial, gitu ya, GPIO, frekuensi nggak tinggi. Kita turunkan VDD-nya. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, ya, mereka akan bisa bekerja di frekuensi yang berbeda dan konsumsi daya juga bisa kita optimisasikan, ya, dengan menggunakan VDD. Hanya mungkin di interface-nya kita harus ada semacam level converter antara satu modul dengan modul lainnya. Level converter ini dibutuhkan untuk sistem yang multi voltage seperti ini. Level shifter, sorry. Ini level shifter. Ketika blok yang 0,9 volt VDD-nya ingin berbicara dengan 1,2 volt, kita memerlukan level shifter di antaranya. Hal ini mengakibatkan delay gerbang yang menjadi bertambah dan kecepatan frekuensi juga makin turun. Namun ya dari segi konsumsi daya dia lebih baik. Dan ini tidak harus di semua blok ya, tetapi cukup di bagian-bagian interface-nya saja. Ya. Nah, berikutnya juga bisa menggunakan multi VT, ya. Hubungan antara arus bocor dengan VT. Ya, jadi VT-nya kita ubah-ubah gitu ya. Jadi high VT itu leakage-nya makin tinggi gitu ya. Maaf, leakage-nya makin rendah, tapi delay-nya makin tinggi. Ya, jadi tergantung saudara mementingkan delay atau kecepatan atau konsumsi daya. Kalau konsumsi daya yang saudara inginkan, berarti saudara menggunakan high VT. Ya. Nah, yang berikutnya metodenya ada clock gating. Clock gating ini adalah metode ya gitu kita mendisable. Kita tahu bahwa konsumsi daya yang besar itu adalah dari switching kalau di CMOS.
Ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi konsumsi daya, ya jangan transistornya di-switch. Bagaimana caranya supaya kita transistornya tidak di-switch? Yaitu clock-nya kita matikan. Ya. Terkadang blok register itu tidak dibutuhkan atau satu blok tidak dibutuhkan. Kalau dia tidak dibutuhkan, bisa kita blok clock yang masuk ke situ. Jangan sampai modul meskipun nggak bekerja, tapi kita beri terus clock-nya. Ya. Berakibat dia meskipun tidak berubah state-nya, tapi ini juga tetap akan mengkonsumsi daya. Ya. Hanya untuk clock gating ini perlu hati-hati karena kita tahu bahwa perubahan delay pada clock ya itu akan berdampak kepada kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi harus perlu ada satu metode bagaimana clock gating ini delay-nya sama di seluruh sistem. Nah ini harus dihitung. Nah biasanya clock gating ini tidak dilakukan secara manual, tapi dilakukan secara otomatis dengan menggunakan CAD tools. Ya. Nah ini contohnya clock gating dilakukan. Biasanya clock langsung masuk ke bagian clock dari register. Ya. Nah di bagian kanan kita lihat untuk net aktivasi rendah kita N-kan, kita enable kan. Kita N-kan lah dengan sinyal kontrol. N ini adalah sinyal kontrol yang untuk mengenable atau disable daripada clock-nya. Nah, clock gating seperti ini ketika dia di-insert. Jadi tidak boleh hanya satu titik indikasi clock gating. Jadi semua, kalau mau semuanya harus dikasih clock gating supaya delay-nya sama. Ya. Karena ini sangat penting. Kalau waktu nge-clock-nya berbeda, akibatnya bisa jadi data nggak kesampling nanti. Karena ada setup time, ada hold time-nya akan berubah. Clock-nya bergeser kan setup time-nya jadi berubah. Hold time-nya juga akan berubah. Ya. Ini perlu ini. Dan ini clock gating ini juga bisa menjadi kontrol. Misalnya kita ingin suatu modul di sleep, artinya tidak diaktifkan. Nah ini perbandingan dari metode-metode tadi, ya. Jadi kalau kita menggunakan multi VT, pengurangan dayanya sedang, dampak ketambahan kecil, ya. Tapi kita lihat di sini penambahan area juga kecil, clock gating pengurangan dayanya sedang, ya, dampak ketambahan juga kecil dan kecil. Multi voltage ini yang besar, ya, VDD-nya diubah-ubah itu dampaknya kepada konsumsi daya itu sangat besar, tapi ke timing pun cukup, ya, cukup ya medium lah, ya. Untuk multi voltage, kalau kita lihat di tabel yang bawah, dampak arsitekturnya kecil, ya, sangat kecil. Verifikasi tidak ada dampaknya, pressure road juga kecil. Yang dampak kepada sirkuit itu ada multi voltage. Kita tahu karena multi voltage kita harus menginsert apa tadi level shifter, ya. Jadi dampak pada desainnya juga besar dan PR-nya juga sedang. Nah, teknik lain yaitu mengurangi glitch. Kita tahu bahwa kalau output rangkaian kombinasional itu akan ada glitch seperti ini. Jadi kalau dia high, dia nggak selalu high, naik turun. Ini kurang bagus untuk konsumsi daya, karena ini kan mengakibatkan switching sebenarnya. Makanya kita lebih bagus kalau sinyal yang sudah banyak kombinasionalnya, kita stabilisasi dengan clock, dengan register. Sehingga nilainya tidak banyak berubah, dan ini kita bisa mengurangi konsumsi daya. Baik, saya rasa waktu kita sudah habis, ya. Mungkin saya lanjutkan besok. Kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jadi intinya saya di sini menjelaskan beberapa metode. Cukup banyak sebenarnya metode yang saya jelaskan bagaimana untuk mengurangi konsumsi daya di rangkaian digital. Ya.
bisa mengatur V threshold-nya, bisa mengatur VDD-nya, bisa mengatur kapan dia on, kapan dia off, ya. Dan saya juga sudah menjelaskan sumber-sumber daripada power consumption, yaitu sumbernya daripada switching, kita mencatu output, kapasitansi output, dan mendischarge kapasitansi output, dan juga karena short ya antara VDD dan ground karena ketidaksimetrisan waktu daripada CMOS dan PMOS, dan juga karena leakage current ya di junction. Ya itu summary daripada kuliah saya hari ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti PPT-nya bisa saya share ya. Demikian dulu ya. Kita ketemu lagi besok ya, jam 4 ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Nanti saya berikan linknya. Ya. Untuk besok, kita sudah mulai akan membahas tentang proyek akhir. Ya. Intinya nanti besok saya jelaskan. Jadi untuk kuliah-kuliah selanjutnya, ya, materi ini sebenarnya sudah terakhir. Nah nanti saudara akan untuk proyek akhir ini saya akan membuat penahapan. Intinya sebagai contoh kita punya 4 minggu gitu. Minggu pertama mungkin addernya, minggu kedua multiplier, minggu ketiga register gitu. Sehingga minggu keempat udah jadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Saya akhiri kuliah ini. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak.